Oke, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivan Nurfiza dari kelas 12 IPS 4. Kali ini saya mempresentasikan tugas jarak minat, yaitu pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh negara lain. Tapi sebelum kita langsung ke pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh negara lain, kita ke latar belakang kemerdekaan Indonesia. Jadi pada tanggal 6 bulan Agustus tahun 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima sehari setelah peristiwa tersebut pada tanggal 7 Agustus tahun 1945. Setelah itu BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia, berganti nama menjadi PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, sebagai langkah mempertegas keinginan dan tujuan meraih kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus tahun 1945, Sekutu untuk kedua kalinya menjatuhkan bom atom, kali ini di Nagasaki, dan berhasil memukul mundur kedudukan Jepang di Indonesia. Tokoh seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widodiningrat berangkat ke Dalat, Saigon, Vietnam untuk menemui Marsikal Terauchi. Para tokoh perjuangan di Indonesia langsung melakukan persiapan kemerdekaan Indonesia. Para tokoh perjuangan dan rakyat Indonesia menginginkan bahwa kemerdekaan yang diraih bukan hadiah dari Jepang, namun perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Pada tanggal 16 Agustus, peristiwa Rengas Dengklok, yaitu pada tanggal 16 Agustus 1945 dini hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta beserta Fatmawati dan Guntur yaitu putra Soekarno dibawa ke Rengas Dengklok untuk menghindari segala macam bentuk bujukan Jepang yang dapat mempengaruhi keyakinan Soekarno dan Hatta, dan menggagalkan terlaksananya proklamasi kemerdekaan. Sementara itu di Jakarta, Ahmad Subarjo melakukan perundingan dan berusaha membujuk golongan muda untuk tidak tergesa-gesa memproklamasikan kemerdekaan beliau. Beliau setuju bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan diselenggarakan di Jakarta. Peristiwa perumusan naskah proklamasi kemerdekaan. Perundingan mengenai naskah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di rumah Laksamana Maeda pada tanggal Tadashi Maeda pada tanggal 16 Agustus 1945. Penyusunan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo dan disaksikan oleh tokoh golongan muda yaitu Soekarni, Demdia Sudiro, dan Saidi Malik. Setelah selesai merumuskan teks proklamasi dan disepakati oleh para tokoh yang hadir, naskah diketik oleh Saidi Malik dan ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Pada rencana awal, pelaksanaan pembacaan teks proklamasi akan diadakan di lapangan Ikada. Namun dengan segala pertimbangan dan alasan keamanan dan ketertiban, akhirnya diputuskan untuk dilaksanakan di Jalan Gangsaan Timur 656, Jakarta, yang merupakan kediaman Insinyur Soekarno. Pembacaan teks proklamasi Indonesia. Perundingan dalam menyusun naskah proklamasi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh golongan tua dan muda berlangsung mulai pukul 2.00 sampai 4.00 dan dilaksanakan di ruangan makan kediaman Laksamana Maeda. Susunan teks proklamasi ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno yang kemudian diketik oleh salah satu tokoh yang hadir dalam perundingan, yaitu Saidi Malik. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia diselenggarakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 di rumah Insinyur Soekarno. Pada pukul 10 pagi, peristiwa pembacaan naskah proklamasi ini dihadiri oleh Suwirjo Wilopo, Gafar Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Negara-negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia, yaitu ada Mesir, Yordania, Libanon, Suriah, Irak, Arab Saudi, Yaman, Afghanistan, Iran, Turki, dan yaitu salah satu negara Eropa pertama yang mengakui kemerdekaan negara Indonesia adalah Vatikan. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu Vatikan dan bagaimana cara dan sejarahnya bagaimana Vatikan bisa mengakui kemerdekaan Indonesia. Kota Vatikan adalah sebuah negara enklave yang dikelilingi tembok di dalam kota Roma di Italia.
Negara Kota Vatikan merupakan negara independen terkecil di dunia, baik area maupun populasinya yang diakui secara internasional. Berikut, ini adalah Kota Vatikan. Sejarah Kota Vatikan. Kota ini mulai berdiri pada tahun 326 Masehi. Ini ditandai pembangunan gereja di atas tempat yang diperkirakan sebagai makam Santo Petrus. Vatikan merupakan sebuah kaukus unik, sebuah contoh dari sebuah kerajaan di mana fungsi kepala negara yaitu Sang Paus tidak diwariskan tetapi dipilih untuk seumur hidup oleh Dewan Kardinal. Istilah tahta suci merujuk kepada otoritas, yurisdiksi, dan kedaulatan Paus dan para penasehatnya dalam memimpin Gereja Katolik Roma. Tahta suci mempunyai hak yang sama dengan sebuah negara berdaulat. Bisa lihat ini Paus Fransiskus, itu Paus yang menjabat sekarang. Vatikan mengakui kemerdekaan Indonesia. Sebagai negara berdaulat, Vatikan juga mempunyai hak untuk mengirim dan menerima diplomat. Para diplomat ini membutuhkan kedutaan besar yang harus berkedudukan di kota Roma karena tidak ada tempat di Vatikan. Tahta suci Vatikan merupakan salah satu negara Eropa pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Pengakuan Vatikan atas kemerdekaan Indonesia ditandai dengan pembukaan misi diplomatik Vatikan di Jakarta pada tahun 1947. Di tingkat Apostolic Delegate, misi diplomatik setara dengan kedutaan besar, namun tanpa konsulat dan tanpa kewenangan mengeluarkan visa. Menindaklanjuti dukungan awal tersebut, hubungan diplomatik resmi antara Indonesia dan Vatikan pun dijalin sejak 25 Mei 1950. Terlepas dari kontras latar belakang agama mayoritas penduduk yang menghuni kedua negara, Indonesia dan Vatikan berdiri di atas landasan dan falsafah bernegara yang sama, yakni anti-ateisme dan mendukung perdamaian dunia, kerukunan antar umat beragama, serta kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh umat manusia. Vatikan juga mengakui kontribusi besar Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia melalui berbagai forum internasional. Dampak dari misi diplomatik Vatikan yaitu adanya Nunsiatur Apostolik untuk Indonesia adalah posisi diplomatik Vatikan yang setara dengan kedutaan. Nunsiatura terletak di Jalan Merdeka Timur nomor 18, Jakarta Pusat. Nunsius Apostolik dari Tahta Suci untuk Republik Indonesia berfungsi sebagai duta Paus, sebagai kepala negara Kota Vatikan untuk Presiden Indonesia dan sebagai delegasi dan kontak antara hierarki Katolik di Indonesia dan Paus. Terima kasih.